Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 keperawatan keluarga dengan saya Prinafisa Pesandi dan teman saya Wildatul Hasna ingin menampilkan hasil presentasi kami, yaitu tentang asuhan keperawatan pada keluarga usia lanjut dengan kasus katarak. Asuhan keperawatan pada keluarga usia lanjut dengan kasus katarak. Yang pertama yaitu kita bahas tentang konsep katarak. Katarak menyebabkan penglihatan menjadi berkabut atau buram. Katarak merupakan keadaan patologik lensa di mana lensa menjadi keruh akibat hidrasi cairan lensa atau denaturasi protein lensa, sehingga pandangan seperti tertutup air terjun atau kabut merupakan penurunan progresif kejernihan lensa, sehingga ketajaman penglihatan berkurang, menurut Corwin tahun 2000. Menurut Vaughan tahun 2000, katarak adalah kekeruhan lensa. Katarak memiliki derajat kepadatan yang sangat bervariasi dan dapat disebabkan oleh berbagai hal, tetapi biasanya berkaitan dengan penuaan. Kemudian, menurut Smeltzer tahun 2001, katarak adalah opasitas lensa kristalina yang normalnya jernih. Biasanya terjadi akibat proses penuaan, tapi dapat timbul pada saat kelahiran atau katarak kongenital. Dapat juga berhubungan dengan trauma mata tajam maupun tumpul. Penggunaan kortikosteroid jangka panjang, penyakit sistemis, pemajanan radiasi, pemajanan sinar matahari yang lama, atau kelainan mata yang lain, seperti uveitis anterior. Kemudian menurut Ilyas tahun 2000, katarak adalah suatu keadaan di mana lensa mata yang biasanya jernih dan bening menjadi keruh. Asal kata katarak dari kata Yunani katarakta, yang berarti air terjun. Hal ini disebabkan karena pasien katarak seakan-akan melihat sesuatu seperti tertutup oleh air terjun di depan matanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa katarak adalah kekeruhan lensa yang normalnya transparan dan dilalui cahaya ke retina, yang dapat disebabkan oleh berbagai hal sehingga terjadi kerusakan penglihatan. Etiologi katarak. Berbagai macam hal yang dapat mencetuskan katarak antara lain menurut Corwin tahun 2000. Yang pertama, usia lanjut atau proses penuaan. Yang kedua, kongenital atau bisa diturunkan. Yang ketiga, pembentukan katarak dipercepat oleh faktor lingkungan seperti merokok atau bahan beracun lainnya. Yang keempat, katarak bisa disebabkan oleh cedera mata, penyakit metabolik, atau misalnya diabetes, dan obat-obat tertentu misalnya kortikosteroid. Yang kelima, katarak juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor risiko lain seperti katarak traumatik yang disebabkan oleh riwayat trauma atau cedera pada mata. Katarak sekunder yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit atau gangguan metabolisme, proses peradangan pada mata, atau diabetes mellitus. Kemudian katarak yang disebabkan oleh paparan sinar radiasi. Selanjutnya katarak yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan jangka panjang seperti kortikosteroid dan obat penurun kolesterol. Dan terakhir katarak kongenital yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Patofisiologi katarak. Lensa yang normal adalah struktur posterior iris yang jernih, transparan, berbentuk seperti kancing baju, dan mempunyai kekuatan refraksi yang besar. Lensa mengandung 3 komponen anatomis. Pada zona sentral terdapat nukleus, di perifer ada korteks, dan yang mengelilingi keduanya adalah kapsul anterior dan posterior. Dengan bertambahnya usia, nukleus mengalami perubahan warna menjadi coklat kekuningan. Di sekitar opasitas terdapat densitas seperti duri di anterior dan posterior nukleus. Opasitas pada kapsul posterior merupakan bentuk katarak yang paling bermakna, nampak seperti kristal salju pada jendela. Perubahan fisik dan kimia dalam lensa mengakibatkan hilangnya transparansi. Perubahan pada serabut halus multiple atau zunula yang memanjang dari badan silier ke sekitar daerah di luar lensa, misalnya dapat menyebabkan penglihatan mengalami distorsi. Perubahan kimia dalam protein lensa dapat menyebabkan koagulasi, sehingga mengabutkan pandangan dengan menghambat jalannya cahaya ke retina.
Salah satu teori menyebutkan terputusnya protein lensa normal terjadi disertai influx air ke dalam lensa. Proses ini mematahkan serabut lensa yang tegang dan mengganggu transmisi sinar. Teori lain mengatakan bahwa suatu enzim mempunyai peran dalam melindungi lensa dari degenerasi. Jumlah enzim akan menurun dengan bertambahnya usia dan tidak ada pada kebanyakan pasien yang menderita katarak. Jenis-jenis katarak. Jenis-jenis katarak menurut Vaughan tahun 2000. Yang pertama, katarak terkait usia atau katarak senilis. Katarak senilis adalah jenis katarak yang paling sering dijumpai. Satu-satunya gejala adalah distorsi penglihatan dan penglihatan yang semakin kabur. Jenis-jenis katarak selanjutnya, yang kedua, katarak anak-anak. Katarak anak-anak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama katarak kongenital yang terdapat sejak lahir atau segera sesudahnya. Banyak katarak kongenital yang tidak diketahui penyebabnya, walaupun mungkin terdapat faktor genetik. Yang lain disebabkan oleh penyakit infeksi atau metabolik, atau berkaitan dengan berbagai sindrom. Selanjutnya, yang ketiga, katarak didapat. Katarak didapat terutama disebabkan oleh trauma, baik tumpul maupun tembus. Penyebab lain adalah uveitis, infeksi mata didapat, diabetes, dan obat. Yang keempat, katarak senil. Setelah usia 50 tahun, akibat penuaan, katarak senile biasanya berkembang lambat selama beberapa tahun. Kekeruhan lensa dengan nukleus yang mengeras akibat usia lanjut, yang biasanya mulai terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Katarak senil sendiri terdiri dari 4 stadium, yaitu yang pertama stadium awal atau disebut insipient, kemudian yang kedua stadium imatur, ketiga stadium matur, keempat stadium hipermatur. Selanjutnya katarak traumatik, yang keenam katarak komplikata, katarak akibat penyakit sistemik. Selanjutnya katarak toksik, katarak ikutan, katarak juvenil, katarak intumescent, dan terakhir katarak kortikal. Manifestasi klinis katarak. Gejala umum gangguan katarak meliputi yang pertama penglihatan tidak jelas seperti terdapat kabut menghalangi objek. Gangguan penglihatan bisa berupa yang pertama peka terhadap sinar atau cahaya, yang kedua dapat melihat double pada satu mata atau diplopia, yang ketiga memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca, yang keempat lensa mata berubah menjadi buram seperti kaca susu, yang kelima kesulitan melihat pada malam hari, yang keenam melihat lingkaran di sekeliling cahaya atau cahaya terasa menyilau mata, yang ketujuh penurunan ketajaman penglihatan atau bahkan pada siang hari. Kemudian penata laksanaan katarak. Gejala-gejala yang timbul pada katarak yang masih ringan dapat dibantu dengan menggunakan kacamata, lensa pembesar, cahaya yang lebih terang, atau kacamata yang dapat meredamkan cahaya. Pada tahap ini tidak diperlukan tindakan operasi. Ada beberapa jenis operasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama ICCE atau intracapsular cataract extraction, yaitu dengan mengangkat semua lensa termasuk kapsulnya. Yang kedua ECCE, extracapsular cataract extraction, terdiri dari dua macam, yaitu standar ECCE atau Planet ECCE, dilakukan dengan mengeluarkan lensa secara manual setelah membuka kapsul lensa. Yang kedua phacoemulsifikasi atau phacoemulsification, bentuk ECCE yang terbaru di mana menggunakan getaran ultrasonik untuk menghancurkan nukleus sehingga material nukleus dan korteks dapat diaspirasi melalui insisi kurang lebih 3 mm. Pencegahan katarak bisa seperti yang pertama vitamin C dan E, melindungi lensa mata dari kerusakan akibat asap rokok dan sinar ultraviolet. Minum vitamin C 250 mg 4 kali sehari, kurangi dosis jika mengalami diare. Vitamin E 200 IU 2 kali sehari. Yang kedua, selenium, membantu menetralisasi radikal bebas 200 mcg 2 kali sehari.
Yang ketiga, bilberry, membantu membuang racun dari lensa mata dan retina. Kombinasi bilberry dan vitamin E sudah terbukti dapat menghentikan pertumbuhan katarak pada 48 dari 50 orang yang diteliti. Dosis yang tepat adalah 80 mg dan dikonsumsi 3 kali sehari. Yang keempat, alpha lipoic acid, meningkatkan efektivitas vitamin C dan E, 150 mg sehari pagi sebelum makan. Yang selanjutnya, ekstrak biji anggur, grapeseed, menguatkan pembuluh darah halus di bagian mata, 100 mg 2 kali sehari. Kemudian kebiasaan yang perlu dilakukan adalah stop merokok jika Anda merokok, kemudian lindungi mata dari cahaya matahari langsung dengan menggunakan kacamata matahari. Yang selanjutnya, gunakan topi yang lebar saat Anda berada di luar. Kemudian makanlah makanan yang cukup mengandung antioksidan seperti buah dan sayuran segar. Pemeriksaan diagnostik katarak. Yang pertama, scan ultrasound. Yang kedua, kartu mata Snellen chart, yaitu tes ketajaman penglihatan dan sentra penglihatan. Yang ketiga, lapang penglihatan. Penurunan mungkin disebabkan oleh glaukoma. Kemudian pengukiran tonografi atau mengkaji TIO N12-25 mmHg. Kemudian pengukuran ganoskopi membantu membedakan sudut terbuka dari sudut tertutup glaukoma. Yang terakhir, pemeriksaan oftalmologis. Kemudian kita masuk ke konsep keluarga. Pengertian keluarga. Menurut Johnson L. dan Lanier, menguraikan definisi keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah yang sama atau tidak, yang terlibat dalam kehidupan terus-menerus, yang tinggal dalam satu atap, mempunyai ikatan emosional, dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan lainnya. Kemudian menurut Sudiharto tahun 2007, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan material. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara anggota keluarga dan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Friedman tahun 2003, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan emosional dan setiap individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Tujuan keperawatan keluarga. Yang pertama, meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh keluarga. Yang kedua, meningkatkan kemampuan keluarga dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan dasar dalam keluarga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah kesehatan para anggotanya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keluarga dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap anggota keluarga yang sakit dan dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarganya. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas keluarga dalam meningkatkan mutu hidupnya. Fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi afektif. Fungsi afektif berhubungan dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan dari keluarga. Fungsi afektif berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Sosialisasi adalah proses perkembangan dan perubahan yang dialami individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan dalam lingkungan sosial. Sosialisasi dimulai sejak individu dilahirkan dan berakhir setelah meninggal. Fungsi keluarga yang ketiga yaitu fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi merupakan fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga, serta menjamin kontinuitas antara generasi keluarga dan masyarakat dengan menyediakan anggota baru untuk masyarakat. Ikatan perkawinan yang sah berfungsi memenuhi kebutuhan biologis pasangan dan meneruskan keturunan. Fungsi keluarga selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti sandang, pangan, dan papan, maka keluarga memerlukan sumber keuangan. Selanjutnya, fungsi perawatan kesehatan. Fungsi lain keluarga adalah fungsi perawatan kesehatan. Selain keluarga menyediakan makanan, pakaian, dan rumah, keluarga juga berfungsi melakukan asuhan kesehatan terhadap anggotanya, baik untuk mencegah terjadinya gangguan maupun merawat anggota yang sakit.
Tugas-tugas keluarga. Yang pertama, pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. Kedua, pemeliharaan sumber-sumber yang ada di dalam keluarga. Yang ketiga, pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Yang keempat, sosialisasi antara anggota keluarga. Yang kelima, pengaturan jumlah anggota keluarga. Yang keenam, pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. Yang ketujuh, membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. Dan terakhir, tugas-tugas keluarga dalam kesehatan. Tugas-tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan kesehatan keluarga, keluarga mempunyai tugas dalam pemeliharaan kesehatan para anggotanya dan saling memelihara menurut Jensen tahun 2010. Yang pertama, mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggota keluarga. Yang kedua, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang cepat dan tepat. Yang ketiga, memberikan perawatan pada anggota keluarga yang sakit dan yang tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang terlalu muda atau tua. Yang keempat, mempertahankan suasana rumah yang sehat. Yang kelima, mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan yang menunjukkan pemanfaatan menggunakan dengan baik fasilitas kesehatan yang ada di masyarakat.